Selamat bertemu kembali di tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 9 kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik yang materinya akan Ibu berikan di dalam video pembelajaran kita nanti. Selamat bertemu kembali di tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah, satu-satunya sumber keselamatan, sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Marilah fokuskan pikiran dan perhatian kamu untuk pelajaran kita hari ini. Dengarkan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. 2. Memahami bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati berdasarkan kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Setelah mendengarkan tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian, Ibu mengharapkan tetap fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu untuk pelajaran kita hari ini. Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Salah satunya adalah menjaga agar dirinya tidak kelaparan dengan bercocok tanam. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula, Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Anak-anakku sekalian, Ibu mengharapkan semuanya tetap fokus mendengarkan penjelasan Ibu untuk pelajaran kita hari ini. 1. Memahami bahwa manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Sekarang, simaklah cerita yang berjudul Kerinduan dan amatilah beberapa gambar tentang sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat berikut ini.
Berdasarkan pengamatan kalian, setelah membaca kisah dan mengamati gambar di atas, buatlah pernyataanmu berkaitan dengan kisah dan gambar sumber keselamatan yang keliru. Untuk lebih memahami bahwa manusia selalu membutuhkan kehadiran Allah dalam hidupnya, sebutkanlah juga sumber keselamatan yang keliru di masyarakat yang kalian ketahui. Idealnya, kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara untuk bernafas agar dia dapat hidup. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuhnya, manusia tak berdaya, bahkan mati. Kebutuhan akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan lainnya. Sebab tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. 2. Memahami bahwa Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan duniawi, bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Anak-anakku sekalian, Ibu meminta anak-anak untuk menyiapkan kitab suci atau Alkitab di rumah masing-masing. Buka kitab suci dan bacalah kutipan teks Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Dengan sungguh-sungguh ayat demi ayat, karena akan ada beberapa pertanyaan kitab suci. Setelah membaca kutipan dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34, jawablah beberapa pertanyaan berikut. A. Bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? B. Bagaimana sikap Paulus melihat hal itu dan apa yang dilakukannya? C. Bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? D. Bagaimana pandanganmu tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Mengapa? E. Bagaimana caranya kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama? Baiklah anak-anak sekalian, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, Ibu mengharapkan bahwa kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan kita. Karena tidak ada hal-hal lain di dunia ini kecuali kita bersandar dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap saat. Kita mau sukses, juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau sembuh dari sakit, juga kita harus dekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi di musim penyakit pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa secara terus-menerus, memohon Tuhan untuk senantiasa terus menjaga dan melindungi kita dari segala macam penyakit dan dari segala macam godaan-godaan setan lainnya. Untuk mencapai suatu kesuksesan, jangan lari pada tempat-tempat atau hal-hal yang tidak menyelamatkan tetapi menyesatkan. Tetapi dengan pelajaran ini, Ibu mengharapkan kita semua, baik anak-anakku di rumah maupun kita semua yang mengikuti pelajaran pada hari ini, harus selalu setia dalam setiap saat dengan Tuhan, karena Tuhanlah
kekuatan kita. Tuhanlah yang sang penyelamat kita. Untuk itu, Ibu mengharapkan kita semua dengan membaca kitab suci tadi, kita terus-menerus berdoa, memohon Tuhan untuk menyertai kita dalam kehidupan kita setiap saat, agar Tuhan memberikan kita keselamatan. Keselamatan yang datang dari Tuhan itu luar biasa, tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Tuhan adalah keselamatan yang sejati. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah Allah dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah hidup kami agar tidak berpaling dari hadapan-Mu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyandarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami, Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya kepadamu-lah kami bersandar, sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.